Nih, kita bahas ya. Sudah deal sama investor dengan jangka waktu tertentu. Setelah berjalan ternyata waktu balik modalnya meleset. Balik modal nih meleset nih. Gimana tindakan selanjutnya, Uncle? Apa yang kita lakukan? Sebelum gue jawab pertanyaan ini, teman-teman ya, bisa pertanyaan ini muncul setelah deal. Justru sebelum kita tanda tangan agreement ataupun kontrak ataupun MOU, ini pembahasan ini harus dibahas dulu. Ada pasal-pasal yang memang kalau nggak balik modal, apa exit plan-nya? Ya, nanti gue sharing di akhir video, gue cerita bagaimana yang versi gue. Pertanyaan ini, teman-teman ya, harusnya tidak terjadi, tidak muncul, karena sebelum deal, ada pembahasannya dulu nih. Dibahas dulu sama investor gitu, antara gue sama investor sebelum bekerja sama, sebelum tanda tangan. Gini, topik ini udah harus dibahas dulu. Jadi kalau rugi gimana, kalau untung gimana? Kalau untung kan udah namanya profit sharing kan, tentu lu harus bahas juga loss sharing. Jadi nggak cuma profit share yang dibahas, tapi loss share juga harus dibahas. Gue akan share yang versi gue. Di pasal kerugian, kita akan bahas sama investor. Ada faktor yang di luar kendali kita, force majeure gitu ya. Kalau misalkan rugi, bukan karena kesalahan gua, itu apa? Gitu, apakah nginjek modal lagi, si investor turun modal lagi, atau memang mau ditutup aja usahanya. Ini dibahas di agreement guys, di dalam MOU-nya, dalam agreement-nya. Ditulis kalau misalkan tutup usahanya rugi, kena ada meteor jatuh misalkan gitu ya, dan harus tutup usahanya, itu harus dibahas. Nah kalau gue misalkan rugi karena faktor eksternal, bukan karena kesalahan gue ataupun kesalahan investor, dan harus terpaksa tutup, opsinya adalah dijual semua asetnya, dibalikin 100% ke investor, karena dananya dana 100% dia. Kalau udah BP, berarti gue 60, dia 40, tutup nih, setelah BP tutup usahanya, kita jual semua asetnya, kita bagi 60-40. Tapi kalau belum BP, jual semuanya, balikin ke investor dananya. Itu kalau di kasus gue, kan based on agreement, kesepakatan. Gue nggak tahu kalau kalian punya kesepakatannya seperti apa. Tapi boleh dibahas. Kalau rugi gimana? Kalau untung gimana? Kan untung enak dong ngebahas untung. Tapi ngebahas rugi guys. Jadi jangan cuma ngomongin enaknya aja. Harus ngomong nggak enaknya. The worst case-nya apa? Makanya kenapa dalam setiap project kerjasama gue selalu up ke sosmed kalau sudah deal. Sudah tanda tangan baru gue up ke sosmed. Kalau belum ada agreement, belum ada deal-dealan, gue nggak berani naikin ke sosmed guys. Balik lagi ke soal meleset, gue rasa itu sih teknis aja ya. Ya bagus lah kalau cuma meleset doang, nggak sampai rugi. Jadi contoh yang gue bikin ke lu, sampai ke rugi tutup teman-teman. Jadi semuanya dibahas. Kalau meleset kan bisa dihitung. Melesetnya itu berapa bulan, kita punya hitungannya. Faktor-faktornya apa aja yang membuat meleset. Apa karena kita yang males, nggak kerja, kita tidak totalitas, itu kan faktor-faktor yang rugi karena faktor internal atau eksternal, itu banyak hal yang kita bisa bahas. Tapi kurang lebih itu sih yang gue sharing, semoga poinnya nangkep ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada yang tidak jelas, mungkin diskusi workshop, kayak lu mesti join workshop baru kayaknya oke ya. Gitu aja, thank you.